Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ellen. Shalom semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Boleh ya teman-teman respon di chat Zoom atau reaksi terbaiknya. Apa kabarnya hari ini? Senangkah, bahagia, atau gimana nih? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, aku berharap kita semua dalam keadaan baik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ibadah kita kali ini masih sama, yaitu di seri pemuridan. Namun sebelum itu, aku rindu mengajak teman-teman, kakak, abang untuk menyalakan kamera supaya kita saling kenal satu sama lain. Lewat open kamera juga, kita bisa berbagi sukacita. Oke, bagi yang tidak berhalangan boleh open cam ya. Oke, ibadah akan segera kita mulai, namun sebelum itu, aku mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk sore hari ini kami boleh dipertemukan di dalam ibadah PMKJ hari ini. Terima kasih juga ya Tuhan, kami setiap pelayan boleh mempersiapkan segala sesuatunya untuk ibadah hari ini. Bapak, kami berdoa untuk setiap perangkat yang kami gunakan, kiranya Tuhan boleh sertai dan mendukung setiap ibadah ini ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga setiap teman-teman kami yang belum join, kiranya mereka memiliki kerinduan untuk join dan menikmati ibadah hari ini. Bapak menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin teman-teman. Aku sekali lagi ingin menyapa kakak, abang, dan teman-teman semuanya. Shalom. Oke, bersyukur kita diberi kesempatan kita bisa berkumpul, memuji, dan menikmati firman Tuhan di ibadah hari ini. Dan melalui ibadah ini, kita bisa bersatu dengan saudara seiman yang saling mengasihi dan saling menguatkan. Mari dengan bersuka cita menyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Baik, saat ini kita akan mendengarkan sharing kampus. Kepada pen-sharing dipersilahkan. Baik, mungkin karena pen-sharingnya belum
join. Jadi mungkin kita langsung ke doa syafaat aja Kak Bang dan teman. Mari kita satukan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal yang kami muliakan di dalam nama anak Yesus Kristus. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Khususnya pada hari ini ya Tuhan, di mana Engkau boleh memberikan kami waktu, kesempatan dengan tubuh yang sehat jasmani dan rohani ini ya Tuhan, untuk dapat mengikuti kegiatan PMKJ pada sore hari ini. Ya Bapak, terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Kiranya Engkau yang memberkati jalannya ibadah ini, dan biarlah kiranya Engkau yang berkati kerinduan hati jemaat dan juga pengurus, pelayan, dan juga pembicara ya Tuhan yang turut andil dalam ibadah pada sore hari ini. Ya Bapak, biarlah kiranya lewat acara ini ya Tuhan, kami boleh dapat mengerti dan memahami betapa pentingnya kelompok kecil ya Tuhan dalam pertumbuhan iman mahasiswa kampus ya Tuhan, terutama kami wilayah Jakarta ya Tuhan, PMK Jakarta. Ya Tuhan, kami ya Tuhan uh, juga ya Tuhan rindu untuk mendoakan kondisi device kami, jaringan kami, dan juga listrik kami ya Tuhan selama terselenggaranya acara, hal teknis ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati agar tidak ada kendala yang berarti selama jalannya ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu mendoakan pokok doa kampus ya Tuhan, kampus Fakultas Teknik UI ya Tuhan, di mana ya Tuhan kondisi mereka untuk tanggal 19 sampai 20 Agustus ya Tuhan akan mengadakan persiapan ibadah MADK ya Tuhan, atau masa adaptasi dunia kampus. Biarlah kiranya Tuhan selama masa persiapan ini, biarlah kiranya teman-teman pengurus Fakultas Teknik UI boleh dapat mempersiapkannya dengan baik ya Tuhan. Terdapat kendala dan kekhawatiran dari mereka ya Tuhan, di mana dengan masa yang cukup sedikit ya Tuhan untuk persiapan ini, mereka khawatir ya Tuhan. Tapi biarlah kiranya Engkau saja yang memampukan mereka dalam persiapan ibadah penyambutan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati pengurusnya, berkati juga jemaat, yakni mahasiswa baru ya Tuhan. Biarlah kiranya mereka boleh sama-sama terberkati dan sama-sama menikmati jalannya ibadah MADK itu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga rindu ya Tuhan mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana pada esok hari ya Tuhan, 17 Agustus 2002, kami akan sama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan kami ya Tuhan yang ke-77. Ya Tuhan, di hari kemerdekaan besok, hari raya kemerdekaan besok, ya Tuhan, pemerintah kami mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya Tuhan. Ya Tuhan, pemilihan tema ini ya Tuhan dilandasi oleh bagaimana bangsa kami ya Tuhan bersama-sama, baik pemerintah maupun rakyat ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke bersama-sama berjuang ya Tuhan, selama masa pandemi, resesi ekonomi ya Tuhan, dan juga kecemasan sosial ya Tuhan selama 2 tahun belakang, dari tahun 2020 dan 2021 ya Tuhan. Ya Tuhan, selama masa itu ya Tuhan, kami satu bangsa dan satu negara ya Tuhan, dari berbagai suku, ras, agama, ya Tuhan, sama-sama berjuang ya Tuhan dalam menghadapi masa-masa sulit itu. Dan puji Tuhan ya Tuhan, kami bersyukur eh, bagaimana Engkau menyertai kami, bagaimana Engkau sungguh-sungguh menjaga dan melindungi kami selama 2 tahun belakang ya Tuhan. Bahkan sampai saat ini, saat kami mau memasuki ulang tahun kemerdekaan yang ke-77 ini ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, biarlah kiranya lewat Hari Raya Kemerdekaan besok ya Tuhan, kami boleh dapat merefleksikan bagaimana nilai-nilai Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan yang selama ini kami pegang ya Tuhan, terutama 2 tahun belakang sampai pada saat ini ya Tuhan, boleh kami dapat pegang teguh dan boleh uh, dapat kami uh, tanamkan dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk tahun-tahun mendatang ya Tuhan. Berkati akan pemerintah kami, berkati akan seluruh instansi yang bekerja ya Tuhan, dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab pemerintahan. Biarlah kiranya dapat berjalan
dengan baik dan dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan di muka bumi ini. Ya Tuhan, karena kami yakin lewat pemerintahan Engkau turut bekerja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi pandemi yang masih belum hilang ya Tuhan, di bangsa dan negara kami bahkan global ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai dan juga uh, memampukan setiap pihak-pihak terkait, terkhusus para tim medis ya Tuhan yang dalam perjuangan mereka selama bertahun-tahun. Biarlah kiranya Engkau yang berkati mereka dan juga kami sebagai masyarakat ya Tuhan. Biarlah kiranya dapat berhikmat dalam menjaga kesehatan dan juga uh, menggunakan protokol kesehatan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk isu-isu terkini ya Tuhan, terutama pembunuhan, terjadi kasus penembakan polisi ya Tuhan sama polisi, yakni pembunuhan Brigadir J ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berkati uh, kasus yang sementara berjalan ini ya Tuhan, di mana uh, pada beberapa hari yang lalu ya Tuhan, uh, didapati bahwa ternyata uh, terdapat perubahan ya Tuhan dalam penanganan kasus ini, yakni ditetapkan Irjen SF ya Tuhan sebagai tersangka. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau yang berkati pihak-pihak terkait yang menangani kasus ini, dan biarlah kiranya Engkau berikan hikmat kepada setiap orang yang terlibat ya Tuhan, setiap pihak yang terlibat. Biarlah kiranya keadilan yang daripadamu saja ya Tuhan yang jadi atas negeri kami, terkhusus pada kasus ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga keluarga korban yang masih dalam keadaan berduka. Biarlah kiranya Engkau yang turut hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan, dalam menghibur mereka dan juga menguatkan hati mereka ya Tuhan selama masa-masa berduka ini dan juga selama pengusutan kasus ini ya Tuhan. Siapapun yang terlibat, biarlah kiranya kami hanya mau serahkan dalam tangan-Mu yang adil ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa juga, banyak bencana, banyak hal-hal yang menimpa negeri kami ya Tuhan. Belakangan ini juga, biarlah kiranya Engkau saja yang turut hadir menjaga kami, menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan. Biarlah kiranya tangan pengasihan-Mu dan sayap kasih-Mu ya Tuhan selalu hadir melingkupi kami, melingkupi keluarga kami dan persekutuan kami. Kami semua ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami hanya mau serahkan seluruh aspek kehidupan kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, bertahtalah di atas kami, berkatilah kiranya akan ibadah ini dari awal sampai pada berakhirnya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Riki yang sudah membawakan doa syafaat. Selanjutnya aku serahkan ke Ellen. Oke, terima kasih Kak Suryani. Ya, kembali aku menyapa teman-teman. Shalom teman-teman. Oke, shalom, selamat sore teman-teman. Boleh di next. Ya, mari kita bersyukur atas teman-teman yang melayani pada Bible Study hari ini. Pertama, ada Bang Rigop sebagai pembicara kita hari ini. MC kita itu ada Suryani dari STII dari angkatan 2019, dan pemusik kita ada Gilbert dari Untar angkatan 2018. Singer kita ada Florentina dari UNJ angkatan 2019. Slider kita itu ada Ika, UNJ angkatan 2020. Doa syafaat itu ada Ricky dari STAN angkatan 2019. Sharing kampus kita hari ini itu ada Messi dari FTUI angkatan 2020, dan asernya itu ada aku sendiri, Ellen dari UKI angkatan 2020. Ya, mari teman-teman dapat memberikan reaction di Zoom-nya ataupun melalui room chat untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang mengambil pelayanan pada hari ini. Boleh di next.
Ya, selanjutnya kita dapat melihat nih teman-teman perjalanan kita dalam periode Bible Study yang berada pada seri pemuridan. Saat ini kita akan belajar nih bersama-sama dengan Bang Rigop mengenai dinamika dan planning kelompok kecil, yaitu pertemuan kelompok kecil. Dan minggu depan aku mengajak teman-teman kembali nih untuk hadir dalam Bible Study kita, yaitu dalam bentuk PA mengenai Yohanes, murid yang dikasihi. Ya, jangan lupa hadir ya teman-teman. Boleh di next. Nah, teman-teman, PMKJ juga menyediakan tautan Linktree yang berisi rekaman dan materi Bible Study kita nih. Jadi, teman-teman dapat melihat kembali materi yang mungkin terlewatkan. Jadi, teman-teman bisa melihatnya di Linktree yang ada. Nah, tidak hanya itu, teman-teman. Di sini juga terdapat buletin Nehemia, di mana kita dapat membantu teman-teman kita dengan mendoakan pokok doa yang terdapat di buletin Nehemia. Selain itu juga jangan lupa buat teman-teman untuk mengikuti Instagram PMKJ dan juga ada channel YouTube Perkantas nih teman-teman. Jangan lupa di-subscribe ya. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, dalam rangka merayakan HUT RI ke-77, Perkantas mengadakan Hari Doa Puasa Nasional. Nah, mari kita berpuasa dan doa untuk bangsa bersama siswa, mahasiswa, dan alumni. Jadi, Hari Doa Puasa Nasional ini dengan tema mengerjakan panggilan membangun bangsa. Ini akan diadakan hari Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022, berlokasi di Gereja Anglikan Jakarta. Nah, itu tepatnya di jam 10 sampai jam 13 WIB. Nah, pembicaranya itu ada Mas Ardi Purwoko. Ya, jangan lupa join ya, teman-teman. Oke, boleh di next. Ya, sekian warta kita pada hari ini. Aku kembalikan kepada Kak Surya. Terima kasih, Ellen. Teman-teman, Tuhan Yesus rindu kita menikmati semua kemurahan-Nya. Sebab Dialah Allah yang hidup, yang mempertemukan kita dalam satu perkumpulan di mana kita bertumbuh dan berbagi hidup satu sama lain. Mari sama-sama teman-teman, kita mau menyanyikan pujian yang menyatakan satu hal yang kurindu. Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman.
untuk berikutnya aku serahkan ke Bang Riko. Kita ketemu lagi ya. Saya bersyukur bisa bersama teman-teman dan hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi tentang dinamika dan pertemuan kelompok kecil. Teman-teman, mari kita interaktif karena Bang Abe sudah memberikan konsep sebetulnya yang lalu. Nah, saya lebih spesifik pertemuannya, sehingga saya akan membawakan hal-hal yang praktis ya, bagaimana memimpin kelompok. Nah, mari kita sekali lagi meminta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, berkatilah diskusi kami, berkatilah sharing firman, berkatilah interaksi kami. Kami mohon Tuhan yang terus menolong kami di tengah-tengah persekutuan online ini. Biarlah keadaan-keadaan di sekitar kami tidak menghambat kami untuk bisa fokus dan menikmati Tuhan, dan Tuhan menikmati akan penyembahan, interaksi, dan persekutuan kami ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah memohon. Amin. Baik teman-teman, jadi mungkin kalau saya nanti sebut-sebut nama boleh ya, interaksi ya, jangan shock gitu ya. Karena saya akan kasih contoh-contoh begitu. Nah, saya akan langsung saja kepada bahan. Saya share dulu. Nah, oh ya, ada baiknya saya kenalin diri dulu sekali lagi ya, jangan sok terkenal kata Mas Pur nanti ya. Ini wilayah kekuasaan Ruben. Ya, jadi saya sok dikenal. Nama saya Rigop, saya staf perkantas dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, 8 jam ke arah selatan dari kota Medan, teman-teman. Dulu 2017 sampai 2021 saya studi di Jakarta, itu sebabnya saya interaksi dengan teman-teman di Jakarta, sehingga beberapa kali pelayanan di PMKJ. Nah, sekarang saya sudah selesai studi, kemarin studi di STTRI ambil MTH Counseling, dan sekarang sudah balik ke kota tercinta Rantau Prapat. Baik, itu aja perkenalan singkatnya. Oh, satu lagi, saya menikah dengan Ririn, teman stafnya Mas Pur dulu di Jakarta. Karena menikah, saya bawa ke kota saya ya. Saya akan lanjut bahan saya, dinamika dan perencanaan pertemuan kelompok. Teman-teman, saya mau mulai dari sini. Kelompok kecil itu menjadi secure base di mana setiap anggota dapat menjadi apa adanya dan mengalami pertumbuhan secara utuh dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang kurang di dalam pertumbuhannya. Jadi kelompok kecil itu tidak hanya sekedar memberi pengetahuan, ya, mentransfer ilmu, mengulangi tradisi apa yang kita terima dari PKK kita. Semakin ke sini saya semakin menyadari definisi ini, bukan definisi ya, pengertian ini, karena saya tahu bahwa ada banyak di antara kita yang tumbuh besar dalam keluarga di mana papa mama kita itu orang-orang yang bekerja. Nah, kalau angkatan-angkatan yang dulu begitu ya, yang dulu itu masih banyak yang mamanya itu full time sebagai ibu rumah tangga. Lalu papanya juga bekerja tidak terlalu full begitu ya, tetapi teman-teman yang sekarang generasi yang masuk 2-3 tahun ke belakang ini adalah orang-orang yang berasal dari keluarga di mana papa mamanya itu sibuk banget gitu. Sehingga rata-rata kita ini tumbuh di dalam keadaan misalnya ya pengasuhan dengan pengasuh atau hidup di dalam kemandirian sendiri misalnya ya. Nah, karena itu tanpa sadar seringkali ada kebutuhan-kebutuhan. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam perkembangan kita secara psikologis itu menjadi sesuatu yang terus-menerus kita bawa sebetulnya. Sehingga ketika kita masuk ke dalam kelompok kecil,
Nah, waktu kita memberitakan Injil, lalu seseorang terima Kristus, ya terima Kristus, lalu lahir baru. Tetapi kemudian di dalam proses pertumbuhan rohani itu harus sejalan dengan pertumbuhan kita, kematangan kepribadian kita. Ya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang penuh dengan pemahaman kerohanian, tetapi mengalami hambatan-hambatan di dalam perkembangan kepribadian kita, emosi-emosi yang tidak matang, karakter-karakter yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, begitu. Nah, kalau ini bisa terjadi satu integrasi, ya, pertumbuhan rohani dengan pertumbuhan kita secara pribadi, maka kelompok kecil sebetulnya menjadi sangat kuat, begitu ya, sangat kuat. Karena itu peran dan kemampuan pemimpin kelompok itu sangat diperlukan menciptakan suasana kelompok kecil yang kondusif, di mana masing-masing anggota bisa merasa bebas dan mengalami kedekatan, bukan terikat, tertutup satu dengan yang lain. Bukankah ini keluhan banyak PKK ya, AKK nggak terbuka ya, AKK sulit dihubungi dan seterusnya. Adakah yang merasa punya adik-adik yang sulit terbuka? Boleh kasih reaction? Coba. Ada yang merasa begitu? Saya mau lihat dulu ya. Adakah teman-teman merasa sulit sekali membangun relasi bersama adik-adik? Adik-adik sangat tertutup, tidak terjalin langsung relasi yang kuat satu dengan yang lain. Gimana, teman-teman? Atau semua baik-baik aja? Kalau semua kelompok kecilnya baik-baik aja, relasinya bagus-bagus, puji Tuhan, haleluya, kita akhiri sekarang juga diskusi ini. Oke. Silahkan, bebas, silahkan diresponi. Teman-teman, bagaimana pengalamanmu? Apakah sulit ya membangun kedekatan, keterbukaan di kelompok kecil? Silahkan teman-teman. Ada yang mau sharing, mungkin juga boleh. Kakak baru di masa pandemi gitu ya, sulit ya. Kemarin waktu saya persiapan ini buat status, tiba-tiba langsung masuk tuh teman dari Medan, PKK, langsung curhat panjang, Bang. Adik-adikku semua keluar, katanya aku tidak nyaman di dalam kelompok kecil, dan seterusnya. Selain daripada sulit terbuka, adik-adik sekarang juga sangat mudah untuk menyampaikan perasaan mereka. Toh kadang-kadang kita nggak siap gitu. Kakak pilih kasih sih, kakak hanya peduli sama mereka, sama aku enggak. Aku nggak ngerasa deket sama kakak. Waduh, Bang Ruben dulu begitu nggak ya? Berarti nggak ngomong sama PKK-nya. Aku nggak deket loh sama abang. Terus terang aja, aku lebih deket sama staf-staf Rekantas daripada sama abang. Dicekek kali ya dia ya. Oke, teman-teman, iya, nggak selalu mudah membangun keterbukaan itu ya. Kita coba lanjut dulu ya, teman-teman. Karena itulah kita sekarang belajar bagaimana sih dinamika pertemuan kelompok. Pertemuan kelompok merencanakan sesuai dengan dinamika itu. Nah, teman-teman, mari kita membuka Kisah Para Rasul. Ini sudah disampaikan oleh Bang Abe, tetapi saya akan coba ulang secara singkat karena inilah yang akan kita buat di dalam perencanaan kelompok kecil. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal yang pertama, sudah dapat Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Kalau kita perhatikan di sini ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini menerangkan bagian daripada yang saya tandai merah, tetap bersatu, segala kepunyaan mereka, dan seterusnya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini kehidupan jemaat mula-mula, teman-teman. Dan kalau kita melihat kehidupan jemaat mula-mula ini, maka mereka hidup di dalam pengajaran, di dalam doa, di dalam persekutuan dan komunitas, dalam pujian, di dalam misi. Tetapi kalau kita melihat ya, apa yang terjadi di sini dimulai di ayat 40, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan mereka pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi orang-orang yang bertobat ini, yang menerima Kristus, berarti berpusat kepada Kristus, itu hidup di dalam sebuah persekutuan dan komunitas. Sehingga kalau kita melihat jemaat mula-mula ini, kelompok kecil, kalau kita ambil ya, kelompok kecil merupakan komunitas atau persekutuan yang memiliki pengajaran, doa, penyembahan, dan misi yang berpusat pada Yesus. Jadi komunitas atau persekutuan itu melingkupi atau menjadi menjadi bentuknya. Lalu di dalamnya ada pengajaran, doa, penyembahan, dan misi. Jadi persekutuan itu bukan salah satu aspek. Persekutuan dan komunitas itulah hidup kelompok kecil. Tetapi di dalamnya ada pengajaran, doa, penyembahan, dan misi yang berpusat kepada Kristus. Maka setiap pertemuan kelompok kecil merupakan satu kegiatan persekutuan yang di dalamnya ada pengajaran, ada doa, ada penyembahan, ada misi yang berpusat kepada Yesus. Aku ulangi ya, teman-teman. Setiap pertemuan kelompok kecil, on-site, online, chatting WA atau apapun, bahkan kalau kalian sudah lebih maju nanti akan ada pertemuan virtual di metaverse gitu ya, di dunia yang betul-betul digital begitu. Nah, apapun itu. Tetapi yang jelas pertemuan kelompok kecil merupakan persekutuan yang memiliki pengajaran, doa, penyembahan, dan misi yang berpusat pada Yesus. Ini yang harus ada di dalam kelompok kecil. Nah, karena itu kita sekarang belajar dulu ya, persekutuan dan komunitas. Kalau tidak ada persekutuan, maka kelompok kecil menjadi kelompok kecil yang kaku, kelas PA, kelas seperti kelas pada umumnya. Setiap kelompok kecil itu harus ada persekutuannya, begitu. Ya. Nah, Efesus 2 ayat 19 sampai 22 dikatakan kamu tidak lagi jauh tetapi kamu dekat, bagian daripada keluarga kerajaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 5, kita ini merupakan bagian dari bangunan di mana Kristus hadir di sana, tubuh Kristus ya. Bangunan di mana kita merupakan bangunan daripada bait Allah. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia itu melalui komunitas dan persekutuan kita. Nah, kelompok kecil sebagai tempat yang aman untuk membuka diri. Ya. Itu sebabnya ini akan terus diulang-ulang bahwa prinsip kelompok kecil terbuka di dalam, tertutup di luar. Ini penting banget di zaman sekarang ini. Hati-hati sekali. Jangan sampai ketika ada yang share di kelompok, maka besok dia dengar di kelompok lain cerita tentang dia. Dia akan sangat merasa dikhianati, begitu ya. Nah, seluruh perjalanan kelompok kecil merupakan perjalanan komunitas. Ini bukan perjalanan orang per orang. Ini bukan perjalanan seorang PKK mencapai kurikulum dan achievement-nya. Ini perjalanan komunitas, perjalanan bersama, teman-teman.
Nah, setiap orang itu bertumbuh sesuai kapasitas, talenta, dan karunia-Nya. Itulah artinya persekutuan. Setiap orang itu unik kan, unik. Dan di dalam keunikannya lah ia ada di dalam kelompok kecil ini. Nah, seorang PKK akan memfasilitasi kelompok kecil untuk terbuka dan saling mengenal. Nah, saya mau kasih beberapa contoh ya. Saya mau kasih beberapa contoh. Silahkan dinikmati. Teman-teman, kalau tadi sih saya lihat chatnya bawa alat tulis ya. Berharap kalian punya alat tulis. Kita akan kasih contoh, tapi ini secara ini dulu deh, langsung secara cepat. Nah, ada 3 contoh bagaimana kita bisa mengenal anggota kelompok kecil tanpa terpaksa ya. Kalau kita minta adik-adik baru ketemu, udah online, nggak ada konteks, tiba-tiba kita bilang, oke deh, prinsip kelompok kecil terbuka di dalam, tertutup di luar. Kita akan saling terbuka, kita akan cerita bagaimana kondisi masing-masing untuk bisa saling mengenal. Agak sulit sih rasanya. Kalau tidak ada konteks, maka saya mau memberikan 3 contoh kreatif untuk mengenal adik-adik kita. Nah, asesmen kilat ini akan sangat praktis sekali. Tanpa disadari, seseorang akan langsung bisa membuka dirinya begitu. Nah, walaupun ini kelihatan seperti games begitu ya, seperti games. Baik, teman-teman, ini kita masuk yang pertama. Nah, boleh, ini bisa dipin nggak ya, Ben? Dipin 3-4 orang, boleh nggak dipin 3-4 orang kami di layar? Boleh, Bang. Terserah Ruben ya, salahkan Ruben kalau kalian dipin ya, bukan aku. Teman-teman coba silahkan dinikmati dan diikutin ya. Saya akan coba buat kira-kira gimana sih kelompok gitu. Oke. Nah, cari lagi. Baik, kami sudah ada 3 nih. Boleh satu lagi cowok? Oh, cowok ya. Iya. Oh. Kalau ada yang mau banget silahkan juga ya, nggak usah harus dipilih Ruben. Aku mau banget nih. Cewek Oh, juga. ini aja. Oke, Ini aja deh. silahkan. Halo Suryani, halo Ellen. Oke, senang ketemu kalian. Kita mulai kelompok kecil kita hari ini ya. Kita tunggu satu lagi teman kita ya. Halo Yohanes. Halo. Kita ketemu dalam kelompok kecil kita ya. Kalian sudah dijebak di sini, nanti silahkan Ruben yang dituntut ya. Teman-teman, kita ketemu nih dalam kelompok ya. Saya belum kenal dan satu dengan yang lain belum kenal. Nah, kita mau saling kenal nih. Kita baru masuk di kampus nih ya, mahasiswa baru. Kelihatan sih kalian oke-oke nih, tetapi saya mau tahu dulu nih. Dari 0 sampai 10 ya, 0 itu jelek banget. 10 itu cantik dan ganteng. 0 jelek banget, 10 cantik dan ganteng. Kira-kira kamu menilai dirimu di angka berapa ya dari 0 sampai 10? Ayo, silahkan. Suryani angka berapa? Langsung cepet aja. Ini dalam konteks kelompok kecil kan ya, Bang? Iya, jawab ini aja, bagaimana kamu menilai dirimu 0 sampai 10. 7 kali, Bang. 7, thank you. Wah. Ellen, nilai berapa? 8, Bang. Oke. Yohanes, angka nilai berapa? Kamu menilai dirimu? 7,5. Wah, pakai setengah segala lagi ya. Nah, kalau kamu di kelompok kecil, kamu mulai bisa sense siapa adik-adikku ini. Kira-kira menurut Ellen,
Kalau kamu dengar adik-adikmu ada nilai 4, nilai 3, apa yang kamu akan tangkap, Len? Orangnya nggak percaya diri sih, Bang. Good. Sehingga ke depan, ini kan baru pertemuan pertama, kamu udah bisa sense ini akan seperti apa kalau dia nggak balas chatmu, kalau dia terlalu banyak komplain ini itu, kamu sudah sense. Ini baru satu pertanyaan loh ya. Nah, dari 0 sampai 10 ya, teman-teman. Ini adik kelompok kecilku yang baru nih, ada 3 orang ya. 0 itu relasi buruk sekali, tidak bisa nyaman, bahkan tidak ada komunikasi. Nah, 10 itu relasi bagus banget ya. Bisa nyaman, bisa curhat, selalu pengen ngobrol sama dia gitu ya. Kira-kira teman-teman ya, kalau kamu dengan papamu, relasimu di angka berapa ya? 0 itu buruk sekali relasinya, tidak suka, sulit untuk berkomunikasi. 10 baik, nyaman, hangat, selalu bisa curhat. Nah, pertama-tama kamu dengan papa dulu deh. Suryani, kira-kira kamu dengan papa berapa? 10 deh. 10. Wah, bagus sekali ya. Kamu tentu nyaman sekali dengan papa ya. Ellen berapa, Len? Len 10 juga, Bang. 10 ya. Yohanes? 7. 7. Setengahnya udah hilang ya. Yuk. Oke. Kalau begitu dengan mama berapa? Suryani dengan mama berapa? 9. 9. Ellen? 5, Bang. 5. Thank you. Yuk. 8. 8 ya. Nah, kira-kira yuk, kalau kamu dengar adik-adikmu ada nilai 5, ada nilai 6, apa yang kamu mulai sense tentang adik-adikmu? Ini beda antara papa dengan mama mereka. Nah, pertama-tama apa yang bisa kamu langsung lihat? Kurang dekat sama orang tua berarti ya. Salah satunya. Kalau satu, jangan langsung di general ya. Berarti lihat tuh gitu ya. Nah, kalau dia dekat jangan dicurigai, kita bisa apresiasi. Oh, jadi kamu lebih dekat dengan mama ya. Gitu. Nah, teman-teman, di dalam realitanya kemarin saya baru memulai kelompok siswa, baru pertemuan pertama seseorang langsung bisa mengeluarkan semuanya. Dia langsung cerita bagaimana dia betul-betul merasakan tidak nyaman di rumah karena orang tua. Nah, dari sini kita bisa langsung tahu, sehingga kita jangan terlalu bangga ya kalau adikmu selalu pengen kelompok bersamamu. Bisa jadi dia sedang lari dari rumah loh. Ada satu adik selalu aja ke sekretariat ke rumah persekutuan. Awal-awalnya kami sih senang banget ya, kelihatan sangat rohani gitu. Tapi ternyata kami mulai sense ada yang salah nih. Berarti relasinya di rumah tidak baik. Apalagi kira-kira kalau Suryani, kalau kamu udah dengar adik-adikmu, apa yang bisa kamu sense? Kamu tangkap gitu dari adik-adik. Kurang relasi ya. Kurang relasi. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya? Dampaknya nggak ada hubungannya. Apa ya, Oke. menjaga gitu. Baik, nanti kita lihat ya. Nanti juga aku akan ada teori tentang itu, mudah-mudahan waktunya cukup. Teman-teman, thank you ya. Nah, sekarang teman-teman, ini bisa kita lakukan apa aja, bisa banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Nah, yang paling ini kan di dalam masuk perguruan tinggi, kita perlu tahu nih kejelasan identitasnya. Karena pertumbuhan remaja itu kan identitasnya yang harus terbentuk. Nah, ketika kamu mimpin kelompok, kamu harus sense orang ini punya identitas yang kuat nggak? Kalau enggak, nanti dia wajar, dia ikut aktif di sana, aktif di sini, nggak tahu, nggak ada prinsip, nggak bisa ngambil keputusan dalam hidupnya gitu. Sehingga kita bisa tanya misalnya selain daripada ganteng, cantik, cakep, tapi juga misalnya dalam hal relasi sosialnya gimana dari 0 sampai 10. Kamu dekat nggak dengan teman-temanmu? Dan yang ketiga misalnya dalam kemampuan akademiknya. Bisa jadi dia pinter teman-teman, tapi dia selalu merasa nggak berharga dalam hal akademik.
Karena memang dia selalu dituntut untuk punya achieve yang tinggi dan seterusnya. Nah, yang sehat itu masuk perguruan tinggi, dia tahu siapa dirinya, identitasnya kuat. Dia merasa percaya diri, dia merasa berharga, dia merasa cakep, gitu ya. Dia merasa punya kemampuan, gitu. Wow, waktu kita sedikit sekali ternyata ya. Oke lah kalau begitu. Saya lanjut dulu karena masih banyak. Teman-teman, ini bisa kita pakai selanjutnya. Nah, teman-teman bisa minta adik-adikmu mengisi siapa aja sih teman-temannya yang dia ingat dari 0 sampai 5 tahun, 6-10 tahun, 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun. Nah, suruh mereka isi tuh di sini. 0 sampai 5 tahun siapa aja. Boleh berulang, boleh. Boleh keluarga, boleh. Boleh teman, boleh. Jangan diarahkan. Bebas aja siapapun yang tergerak, yang kamu sebutkan, teman-teman, orang-orang penting, silahkan kamu tulis di 0 sampai 5. Nah, kira-kira kita langsung kenal nih orang ini. Dia punya persahabatan yang luas nggak? Kalau banyak ditulis, Bang, boleh nggak sebanyak-banyaknya? Biasa adik-adik akan nanya begitu. Boleh. Nah, kalau rame banget, banyak hal yang kita bisa langsung kenal terhadap adik-adik ini. Bisa jadi dia punya sahabat yang banyak, tapi tidak punya satupun yang intim dengan dia. Itu satu. Ini di apa ya? Oh ya, direkam ya. Jadi nanti bisa dilihat penjelasannya, didengarkan ulang. Nah, jadi kalau dia terlalu sedikit, bisa jadi sebetulnya orang ini orang yang intim persahabatannya. Nggak banyak, tetapi tetap di usia 0 sampai 20, dia selalu punya teman yang sama. Nah, berikutnya, apakah dia punya teman perempuan yang lebih banyak bagi laki-laki? Atau punya teman laki-laki yang lebih banyak bagi perempuan? Apakah dia punya teman-teman yang banyak yang bisa kita eksplor di sini ya? Nanti kita akan coba lihat. Apakah dia punya teman yang harus punya apa namanya ya, hal yang sama, sama-sama pinter, sama-sama menengah, sama-sama kaya, atau orang ini sangat sangat luas, yang bodoh, yang bandel, yang ini gitu. Nah, apa yang bisa kita tolong bagi bagi adik-adik kita? Dia bisa melihat dirinya. Lalu kita juga bisa mengenal dia. Lalu kita bisa, saya harus sampaikan dia, ini bukan kita yang menafsir ya, kita hanya mengarahkan pertanyaan. Jadi kita bisa bilang, dari antara ini Dek, kira-kira kok kalau kamu lihat, orang-orang ini ada nggak kekhususannya ya? Lalu dia akan coba lihat, iya ya, ternyata teman-temanku hanya orang-orang yang sesama juara-juara kelas ya, begitu. Atau sesama orang-orang yang dianggap bodoh ya, yang dibully dan seterusnya. Itu akan memberikan awareness ya. Nah, ini sebetulnya juga sangat baik, tapi secara cepat aja bisa kita katakan, Dek, coba sebutkan 5 orang yang penting dalam hidupmu. Coba tuliskan 5 orang penting, siapapun itu. Nah, dari sini kita akan mulai lihat. Bisa jadi 5 itu tidak ada anggota keluarga. Tetapi ada satu adikku 2 minggu lalu ketika aku buat ini, kan ini lagi baru mulai kelompok siswa saya ya. Jadi dia tulis keluarga semua tuh. Keluarga semua. Karena memang ternyata dia sangat ini ya. Lalu setelah beberapa kali pertemuan saya tahu bahwa dia sangat orang yang family man ya, orang yang sangat menyukai keluarga, bersama keluarga gitu. Nah, saya akan lebih memahami dia. Nah, ini ada ceritanya sebetulnya. Saya akan membangun ilustrasi yang akan membuat dia memilih harus ada orang yang mati. Gitu, dihapus. Saya akan buat cerita misalnya. Katakanlah kalian semua ada di sebuah pulau yang terserang pandemi dan semua bakal mati. Di antara kalian berenam, kalian hanya punya jatah 5 jatah pil yang akan membuat kalian hidup. Siapa yang tidak mendapat pil? Artinya dia pasti mati. Kamu coret sekarang. Kita bisa membuat cerita yang lebih emosional, lalu dia akan memilih sesuai dengan kondisi emosinya. Nah, suatu hari itu adikku ya, adik kelompok kecilku, tiba-tiba dia coret bapaknya gitu.
Nah, kita nggak boleh langsung judgmental. Lalu kita bilang, kamu memilih bapak yang tidak dapat til itu. Iya, lebih baik dia mati sekarang. Nah, hentikan ceritanya. Kamu berikan waktu kepada dia. Gitu ya. Kamu mau cerita sama kami? Lalu dia bilang, nggak ada artinya. Setiap hari dia pulang mabuk. Setiap hari dia hanya merusak barang di rumah. Apa artinya dia hidup? Nah, kita nggak usah terlalu komentar, nasihat, dan lain-lain. Biarkan saja dia cerita, lalu kita katakan, iya ya, terima kasih sudah terbuka di pertemuan-pertemuan awal ini kamu percayakan cerita itu. Ya, tentu itu tidak mudah. Ya. Kami bisa menjadi teman bagimu untuk kalau kamu mau cerita ke depan. Begitu. Oke, teman-teman? Oke, saya lanjut dulu. Doa dan penyembahan. Nah, kelompok kecil tanpa doa dan penyembahan akan menjadi kelompok kecil yang kering. Kalau tanpa komunitas itu yang kaku, tanpa doa dan penyembahan akan kering. Doa dan penyembahan dalam kelompok kecil menjadi sebuah sarana pertumbuhan. Kelompok kecil adalah sebuah sarana untuk berelasi dengan Allah yang hidup. Di dalam kelompok kecil lah kita belajar sama-sama berelasi dengan Allah yang hidup itu. Ya. Nah, suatu hari saya kelompok kecil bersama adik-adik. Ini siswa konteksnya. Saya baru mulai merintis. Pelayanan di daerah saya. Ya. Lalu kami bareng di atas bukit. Jadi saya kan di kota kecil masih banyak bukit-bukit. Jadi kami punya banyak spot tempat kelompok yang seperti itu di alam. Nah, pergumulan kami ketika itu adalah pelayanan kami belum punya InFocus. Setiap kali kebaktian kami harus meminjam InFocus ya. Lalu kami sampai kepada topik tentang doa di dalam kelompok kecil kami. Ini adik-adik siswa kelas waktu itu kalau nggak salah kelas 11 mereka. Lalu aku bilang begini, kalau kalian tahu bahwa kebutuhan pelayanan kita saat ini InFocus dan kita sangat sulit karena tiap kebaktian kita harus minjam, mau nggak minta sama Tuhan? Yuk kita minta sama Tuhan, yuk kita doakan. Jadi topik doa kita sebagai aplikasi bahan tentang doa ini. Lalu kami berdoa gitu ya, minta supaya Tuhan sediakan InFocus. Sangat spesifik memang. Kami minta Tuhan sediakan InFocus. Lalu di akhir khotbah saya bilang, nantikanlah jawaban Tuhan, tetapi kalau Tuhan mau kita jadi jawaban doa, apa yang bisa kita lakukan? Lalu waktu itu kami komitmen untuk mengumpulkan uang jajan 5.000 per minggu setiap kelompok kecil per orang. Ya kalau nunggu kami kumpulin itu sih ya itu kami tahulah berapa lama. Tapi waktu itu aku sedang ajar mereka untuk mintalah sama Tuhan dengan sungguh. Kalau kita tahu bahwa ini pelayanan Tuhan dan di dalam bahan ini jelas jika kamu ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Ya. Nah, lalu kami berdoa, lalu pulang. Nah, besoknya di kantor, di Perkantas, tiba-tiba seorang teman telepon saya dari Jakarta. Dia bilang, "Go, apa kabar? Ini teman KTB-ku dulu di kampus." Dia bilang, "Aku teringat denganmu, dan kamu butuh sesuatu nggak di dalam pelayananmu saat ini?" Aku bilang, "Kemarin aku berdoa dengan adik-adikku bahwa kami butuh InFocus." "Oh, kamu tunggu ya." Lalu dia bilang dia akan hubungiku, itu hari Selasa kalau tidak salah. Lalu hari Kamis dia bilang, "Go, boleh kirim rekening, saya bersama teman-teman KTB-ku di sini sudah sepakat kami akan membantu pelayananmu. Kami mau kirim dana untuk beli InFocus." begitu. Lalu ketika kami kelompok minggu depannya, hari Senin waktu itu ya, aku bilang, "Dek, InFocus kita sudah bisa kita beli minggu ini." Tuhan jawab jauh lebih cepat dari apa yang kita bayangkan. Saya tidak sedang menyaksikan tentang kuasa doa, teman-teman. Kuasa doa saya pribadi, tidak. Yang mau saya katakan adalah, waktu itu kami menyaksikan bahwa kelompok kecil menjadi tempat di mana doa itu hidup. Di mana doa itu hidup.
Nah, inilah yang menjadi tempat bagi kita untuk menolong adik-adik membangun relasi yang hidup bersama dengan Tuhan. Jadi rencanakanlah kelompok kecil yang baik tentang doa dan penyembahan ini. Ya, saya mau lanjut saja langsung. Di dalam penyembahan ada banyak kreativitas penyembahan. Ya. Tadi saya baru selesai kelompok kecil siswa. Saya minta masing-masing orang menyebutkan satu hal yang dia syukuri selama seminggu. Lalu kemudian saya bilang, yuk kita bersyukur secara berantai. Masing-masing orang mensyukuri apa yang sudah di-sharingkan. Banyak kreativitas yang bisa kita lakukan. Ya. Bisa juga berdoa bersama, dan seterusnya. Lalu kemudian kita bisa Lectio Divina secara singkat. Ya. Kita minta baca Alkitab, lalu kalau saya sih biasa secara singkat, aku minta baca teksnya lebih dulu sebelum kelompok, baca secara personal, lalu minta mereka merasakan teks itu, lalu melihat menyebutkan bagian yang spotlight yang khusus bagi mereka, lalu meminta mereka masing-masing mencoba share apa yang Tuhan singkapkan tentang dirinya dan tentang Tuhan melalui bagian itu. Ya. Kita juga bisa menyembah sesuai karakter Allah. Ambil satu perikop, lalu kita baca, lalu kita minta masing-masing orang, apa sih karakter Allah yang kita tangkap di sini? Lalu selesai itu kita menyembah sesuai karakter itu. Silakan sembahlah Tuhan. Kalau satu orang merasa Tuhan itu baik banget menurut perikop ini, sembahlah dia. Katakanlah kepada Tuhan betapa baiknya dia. Lalu bergilir masing-masing. Teman-teman, kita juga seringkali ini secara online sangat efektif, teman-teman. Nah, secara online seringkali kan kita memutar video, ya, memutar video kalau kita kelompok online. Nah, kita melewatkan bahwa inti daripada nyanyian itu kan kita yang mengekspresikan penyembahan kita kepada Tuhan melalui nyanyian itu. Kita bukan hanya nonton video, kita bukan hanya melihat, mendengar, tapi kitalah yang mengerti dan mau menyatakan lagu itu kepada Tuhan, meskipun dia tidak bernyanyi. Karena itu kita bisa misalkan ambil yang tadi misalnya kita buat satu hal yang ku rindu. Lalu kita bilang begini ya, kalau singing by understanding, bukan soal nyanyinya, tapi mengertinya. Teman-teman, kira-kira teman-teman kalau jadi pencipta lagu ini, apa sih yang sedang dirasakan pencipta lagu ini? Apa yang sedang dirasakannya? Nah, biarkan masing-masing sharing. Nah, kalau kamu sebagai pencipta lagu ini dengan perasaan itu, apa sih yang sedang mau disampaikan pada Tuhan melalui lagu ini? Apa yang sedang mau disampaikan? Nah, yuk sekali lagi kita dengar lagu ini, dan setiap lirik itu kiranya jadi seruan kita di dalam pemahaman yang tadi. Jadi singing by understanding. Kalau ini secara langsung saya akan menggunakan 3-4 kali nyanyi. Kalau ini pertemuan onsite, yuk kita nyanyikan dengan sebuah pemahaman akan lagu itu. Nah, lalu berbagi pengalaman bersama Allah dan menyembah. Apa pengalamanmu bersama Allah dan kita menyembah melalui itu? Oke, teman-teman, ini bisa dilakukan secara kreatif di dalam membangun pertemuan kelompok kecil tentang doa dan penyembahan. Nah, pengajaran kelompok kecil tanpa pengajaran akan menjadi komunitas yang kosong. Jangan sampai demi kreativitas kita kehilangan pengajaran. Nanti ini di dalam agenda kelompok kecil saya akan tekankan lagi ya. Bahan kelompok kecil hanya sarana untuk belajar firman sebagai tuntunan, bahan ya. Firman yang utama. Pengajaran sesuai dengan pertumbuhan setiap AKK. Karena itu di awal maka penting sekali mengenal setiap anggota kelompok kecil kita ya. Bagian yang ini yang saya tandai hijau, pertemuan kelompok kecil itu untuk mencapai satu profil. Tidak bisa saat ini kita tidak bisa mencapai banyak hal ya. Kita hanya mencapai satu profil aja, satu pertemuan. Atau bahkan satu topik, satu pertemuan.
Jadi kalau kita rasa untuk satu profil misalnya keyakinan keselamatan, kepastian keselamatan, maka kita bagi menjadi 3. Pemahamannya, lalu keyakinannya misalnya ya, lalu praktisnya bagaimana dia meyakini keselamatannya itu, maka topik-topik ini mungkin satu pertemuan hanya satu topik. Kalau bisa satu profil satu pertemuan itu bagus banget, tapi tidak mungkin sih. Jadi fokus kita bukan soal mencapai bahan, tapi mencapai profil itu. Pertemuanmu minggu depan mau mencapai profil mana? Nah, profil itu dicapai berapa kali pertemuan? Lalu pertemuan minggu depan itu bagian mananya yang kamu capai dari profil yang sedang mau kamu capai itu? Nah, yang bagian yang keempat adalah misi. Kelompok kecil tanpa misi adalah kelompok kecil yang tidak bertumbuh. Jangan sampai kelompok kecil kehilangan misinya ya. Yesus mengutus murid-muridnya secara berkala ya. Bahwa pelayanan ini sejak awal dari saya mendapat warisan pelayanan mahasiswa sudah dikatakan student reaching student ya. Mahasiswa lah yang menjangkau mahasiswa gitu. Nah, kakak itu kelompok kecil itu menjadi tempat melatih pelayan untuk mengembangkan karunia-Nya demi keterlibatannya di dalam misi Allah. Jadi kita menjadikan kelompok kecil menjadi tempat melibatkan diri di dalam misi Allah. Kitalah yang bertanggung jawab melalui perencanaan setiap pertemuan itu untuk terus membangun di dalam diri anggota kelompok kecil kita bahwa keberadaan kita ada di dalam sebuah misi Allah. Jadi ketika kita terlibat di dalam MC, di dalam pendoa syafaat, sharing kampus dan seterusnya di PMKJ di mana gitu ya, merintis kampus lain, itu semua di dalam rangka keterlibatan di dalam misi Allah melalui pelayanan mahasiswa. Nah, karena itu bagaimana sih memimpin kelompok kecil? Nah, bagi teman-teman, kelompok kecil itu yang lalu sudah diisi, kurikulum itu penting, silakan dikuasai, kembangkan diri, dan terus tumbuh gitu ya. Lalu kita masuk ke poin perencanaan kelompok kecil, persiapkan bahan, 4 komponen tadi ada di dalamnya, bagaimana secara kreatif kita bisa membangunnya, lalu kita memimpin. Nah, waktu memimpin, milikilah keteladanan, peka dengan kondisi. Saya masih akan lanjut bahan ini nanti setelah kita masuk ke perencanaan ya. Teman-teman, ini secara ideal bagi saya ya. 4 tahun, 8 semester. Dari yang lalu udah dijelasin sama Bang Abe, tapi merencanakan pertemuan itu ada di dalam gambar besar ini. Merencanakan pertemuan itu. Ada di dalam gambar besar ini. Jadi setiap pertemuanmu ada di dalam gambar besar ini. Di mana posisimu? Harus selalu melihat ke sini. Selalu melihat ke sini. Jadi petobat baru, profil apa aja yang mau dicapai. Lalu rencanakan, masukkan ke dalam kelompok kecil. Jadi ini misalnya, setiap kamu kelompok, kamu membuat perencanaan ini. Jadi misalnya hari ini kelompok kecilku, kelompok kecil signing, masuk kepada PHB 5. PHB 5 itu bahannya, tetapi profil yang mau dicapai dari PHB 5 adalah memiliki kepastian keselamatan. Memiliki kepastian keselamatan. Nah, lalu saya akan memulai kelompok, ada persekutuan, saya akan mulai dari live map pertemanan yang tadi udah aku jelasin. Lalu kemudian kami akan bernyanyi Karena Salibmu. Kalau kelompok kecilnya online, aku akan minta mereka untuk mengerti lagu Karena Salibmu itu. Apa ya yang keluar atau apa ya yang terekspresi dari dirimu ketika mendengar Karena Salibmu? Yuk kita berdoa yuk, apakah rasa syukur atau penyembahan masing-masing, silakan berdoa berdasarkan apa yang kita dengar dari lagu Karena Salibmu itu. Lalu kalau ini pengajaran sesuai bahan, penekanannya pada kepastian keselamatan. Kalau di PHB 5 itu ya. Kemudian misinya karena itu kita akan punya misi nih, mendoakan dan mengajak satu orang agar membuka diri ikut ibadah PMB. Mau nggak adik-adik? Gitu. Jadi ini kan adik-adik yang kita pimpin mungkin akan
punya tuh adik dari sekolahnya yang lulus di UI, lulus di kuliah di Trisakti, kuliah di Untar misalnya, di UKI dan seterusnya. Yuk kita doakan satu orang misalnya. Atau kalaupun nggak lulus ya silahkan dicari satu orang adik kelasmu, adik kelas jurusanmu. Lalu kita doakan dan ajak PMB. Sehingga inilah yang kita lakukan dalam satu kali pertemuan. Lalu pertemuan berikutnya, kalau kepastian keselamatan ini masih penting, buatlah lagi kepastian keselamatan jadi profil pencapaian. Jadi berapa kali pertemuan? Jadi setiap pertemuan itu secara intensional, secara sengaja memang kita akan buat untuk mencapai profil. Nah, pengajaran ini pengajaran itu bukan hanya soal bahan ya. Tadi saya sampaikan bahwa bukan hanya soal bahan, bisa penunjang lain. Jadi bisa jadi di sini penyembahan dan pengajaran kita satukan. Tapi poinnya adalah ada yang dicapai, profil satu. Jadi misalnya satukan penyembahan dan pengajaran. Ambil video misalnya. Kalau ada bahan di video misalnya ya, ada khotbahnya Kak Alex 30 menit. Itu aja kita dengar bareng-bareng misalnya. Untuk mencapai profil mana misal tentang Saat Teduh atau di siaran Selasaan di Perkantas Nasional kami banyak bahan-bahan misalnya tentang pemuritan. Nah, itu aja. Kalau itu terlalu panjang kasih PR aja. Yuk didengar dulu bahan ini nanti di kelompok kecil kita ini yang akan kita bahas apa aja yang didapat. Dicatat aja 1-2 hal yang didapat ya. Tapi poinnya adalah ada yang mau dicapai, profil. Jangan sampai kelompok kecil tidak mencapai apapun. Ya. Oke. Kelompok kecil itu merupakan komunitas atau persekutuan yang memiliki pengajaran, doa, penyembahan, dan misi yang berpusat pada Kristus. Saya ulangi. Jadi rencanakanlah persekutuan di mana ada pengajaran, doa, penyembahan, misi yang berpusat pada Kristus itu. Nah, setelah kita rencanakan, ternyata tidak selalu begitu ya. Ben, waktuku berapa menit lagi ya? Boleh Bang, 5 menit lagi Bang. Berapa? Ya 5-10 menit Bang. 5-10 menit. Ya, aku akan pilih 10 menit lah ya. Oke, teman-teman, sorry ya. Ambil waktunya agak panjang, nanti kalau masih ada waktu diskusi atau secara personal juga boleh. Teman-teman, setelah kita lakukan perencanaan itu, ternyata ya, dalam realitanya nggak seideal ini Bang Rigo, benar ternyata. Realitanya kita akan menghadapi adik-adik yang sulit, adik-adik yang nggak selalu mudah untuk terkoneksi, adik-adik yang ya sekedarnya gitu. Gimana tuh? Nah, bagian daripada dinamika kelompok kecil, teman-teman. Perjalanan kelompok kecil proses yang dinamis. PKK harus menghadapi proses yang dinamis itu. Kelompok kecil menjadi sarana bertumbuh secara utuh, memiliki kerohanian dan emosi yang sehat. Jadi ada dinamika di dalamnya. Ini bukan hanya transfer pengajaran. Proses pemuritan bukan proses di luar natur kemanusiaan para murid itu. Jadi ada di dalam natur kita masing-masing. Setiap anggota kelompok kecil itu merupakan pribadi yang unik. Bagaimana yang kita rencanakan profil yang mau dicapai itu tidak sama satu dengan yang lain. Itu akan sesuai dengan keunikannya, kepribadian masing-masing. Karena itu butuh mengenal secara utuh. Untuk mengenal adik-adik secara utuh. Butuh mengenal diri. Jadi sebagai PKK, yang tadi contohnya, kita kenali diri dulu. Sebelum kita bilang angka berapa lah, Dek, 0 sampai 10, kamu menilai dirimu jelek sampai ganteng angka berapa. Kalau kita sendiri nggak mengenal diri kita akan sulit. Kita harus kenal dulu. Kadang-kadang kalau kita melihat kaca, ya aku ini orang yang merasa diri buruk. Karena merasa diri buruk, aku kerap kali tidak terlalu mudah untuk percaya pada orang lain. Aku sensitif, aku mudah merasa dikritik. Jadi kita kenal diri dulu gitu. Supaya ketika kita sudah kenal diri, maka kita akan mengerti. Kita bisa
bisa berempati kepada apa yang adik-adik kita sampaikan gitu. Nah, karena itu teman-teman, kenalilah diri untuk mengenali orang lain di dalam membangun relasi, ya. Inti dari seluruh hukum Taurat memang mengasihi Allah dan mengasihi manusia seperti diri sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah kita mengasihi diri sendiri? Kita perlu kenal diri kita. Kegagalan kita mengasihi dan membangun relasi yang intim dengan sesama karena kita gagal mengenali diri. Kita nggak tahu cara mengasihi diri. Kita nggak tahu cara bagaimana care terhadap diri. Sehingga kita akan sulit empati dan mengasihi orang. Kita cenderung bisa menjadi orang yang apa? Eksploitatif. Menjadi orang yang posesif. Selalu ingin menguasai. Menjadi orang toksik, menjadi racun bagi mereka. Menjadi orang destruktif tanpa sadar loh. Tanpa sadar. Ini bisa keluar dalam bentuk-bentuk rohani. Tapi sebetulnya kita sedang menghancurkan dia. Nah, kita bisa menjadi orang separatif, orang yang berjarak, orang berjarak. Ya. Teman-teman, karena itu kenali diri kita. Apakah pola-pola di dalam diri kita dalam berelasi itu adalah pola yang insecure, orang merasa tidak aman. Sehingga kalau adik kita nggak membalas chat kita, sebetulnya kitalah yang pertama-tama langsung merasa tersinggung, tersakiti, tertolak, diabaikan, tidak diterima. Kita merasa tidak aman. Atau kita ini pola relasinya ya orang yang cukup soliter gitu, orang yang fearful avoidant, menarik diri, tidak percaya diri untuk membangun relasi dengan orang lain. Atau orang selalu dalam kecemasan. Nah, kenali pola-pola pikiran. Apakah ada prejudis bahwa semua orang Batak itu pasti kasar. Semua orang Jawa itu pasti orang-orang yang nggak tulus begitu ya, pasti menyimpan di dalam hati. Semua orang, apakah ada prejudis? Apakah kita ini kaku, rigid, nggak lentur pikirannya, sulit terbuka kepada hal-hal baru, sangat tertutup, kita nggak terbuka. Nah, kenalilah kepribadian diri kita. Nah, ketika kita bisa mengenali diri kita, kita akan mulai bisa mendengar. Menjadi pendengar dapat menjadi penolong bagi adik-adik kita. Menjadi relasi yang memulihkan. Sehingga ketika kita kelompok, perencanaan yang sudah kita susun itu tidak hanya dipaksakan, tapi kita bisa peka, kita bisa memimpin kelompok sesuai dengan kondisi. Menjadi penolong tidak selalu menjadi pemberi nasihat. Seperti tadi aku katakan, kita tidak harus selalu menasihati, iya ya, jadi kamu nggak dekat dengan papamu. Aku juga dulu begitu, abang juga dulu gitu. Tapi sampai akhirnya abang mengampuni mereka di dalam pertobatan abang. Jadi kamu, kalau kamu sudah terima Kristus, ampunilah mereka. Aduh, mereka tahu. Yang mereka butuh bukan kadang-kadang bukan nasihat yang seperti itu, tapi empati. Begitu ya. Iya ya, nggak mudah tentunya kamu hidup di dalam rasa tidak aman seperti itu di rumah. Apa ya yang bisa kami lakukan untukmu? Jadi kita nggak harus selalu memberi nasihat. Menjadi penolong itu bukan menjadi segala-galanya bagi adik-adik kita. Nggak apa-apa kita nggak harus menjadi segala-galanya. Iya ya, mungkin nggak banyak yang bisa Abang bantu. Tapi setelah mendengarmu, Abang makin ngerti apa yang harus Abang doakan tentangmu. Jadi kita nggak harus, jadi gimana-gimana, apa yang harus kita lakukan, Dek? Nggak harus menjadi segala-galanya juga. Nah, karena itu, mendengar itu, kita bisa memimpin sebagai konselor awam gitu. Kalau kita bisa memimpin sebagai pendengar yang baik, kita dapat mengurangi obrolan yang membingungkan, tak jelas arah, dan membuat frustasi. Kita dapat mengerti lebih baik dari mana adik-adik kita datang. Kita dengerin. Jadi inti dari kreativitas persekutuan itu untuk mengenal, mendengar. Lalu kita bisa mengerti bagaimana bereaksi lebih baik. Bereaksi lebih baik. Dapat mendengar lebih efektif. Dapat memberi ruang bagi adik-adik untuk bertumbuh dan belajar mengambil tanggung jawab. Karena sebetulnya seseorang itu harus belajar ambil tanggung jawab.
Jadi begitu ya. Jadi kamu sekarang ini sedang konflik dengan mama ya. Kira-kira kalau kamu sendiri, apa lagi yang bisa kamu lakukan dalam hal ini? Jadi dia mengambil tanggung jawab atas masalah itu. Bukan kita yang mengambil dosa dan tanggung jawab seluruh dunia dan meletakkannya di pundak kita. Tapi membawanya di pundak Kristus ya, karena Yesus sudah menanggungnya. Tapi bukan menjadi di pundak kita. Ya. Nah, kita bisa gagal karena tadi ada prasangka, kita nggak mengenal diri, ada sesuatu di dalam diri kita. Kita ini orang yang punya kebutuhan penerimaan dari orang lain. Kita selalu butuh dicintai, diterima, dibutuhkan, dianggap, diakui. Ini akan sulit bagi kita untuk memimpin kelompok dan mendengarkan adik-adik. Ada blind spot, ada bagian-bagian yang kita nggak mau terbuka untuk hal itu gitu ya, dan itu seringkali memicu emosi kita gitu. Dan kadang-kadang kita nggak bisa dengar karena cara bertahan dari keadaan emosi yang tidak menyenangkan, bahwa kita pun belum selesai dan kita nggak terbuka untuk selesai. Jadi misalnya ketika adik kita cerita nih misalnya ya, aku lagi marah sama kakakku. Masa kakakku terlalu memanfaatkan mama bapak yang terlalu mengutamakan dia. Secara sengaja gitu ya, dia selalu gunakan kesempatan. Kemarin aku lagi ngomong nih, aku lagi butuh nih dibelikan handphone baru. Dia langsung ngomong, Pak, kayaknya laptopku juga begini. Nah, waktu kita dengar itu dan kita belum pernah selesai di dalam hal yang sama, kita mulai terpicu ya, emosi kita mulai tidak stabil. Nah, kita nggak akan bisa mendengar kalau kita mulai bertahan. Kita akan mengalihkan. Oh gitu ya, Dek. Iya ya, ngeri juga ya kakakmu. Oke, gimana yang lain? Langsung dialihkan. Karena ada sesuatu di dalam dirinya yang dia nggak nyaman. Ya, aku juga mengalami itu dan aku nggak selesai dalam hal itu. Kita sulit mendengar. Gitu. Atau kita waktu dia ngomong begitu, kita ikut gitu. Oh gitu, ngeri banget ya kakakmu. Terus gimana? Gimana respon papa mamamu? Nah, kita sendiri terbawa tuh. Karena kita pun belum pernah selesai dalam hal itu. Nah, pertemuan anggota kelompok kecil secara utuh akan membawa mereka pada pengalaman-pengalaman akan kebenaran. Bukan sekedar memperkaya pengetahuan. Profil yang dicapai. Artinya kita tumbuh secara utuh sesuai profil itu. Kita bukan hanya mendapat pengetahuan tentang keselamatan, tapi kita mengalami keselamatan itu. Kepastian keselamatan itu. Dan seterusnya, profil-profil dari petobat baru, murid, pembuat murid, pembina pembuat murid, jika ada yang sampai di sana. Oke. Mudah-mudahan jelas ya, teman-teman. Waktunya habis secara cepat. Kita tutup dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa belajar bagaimana merencanakan kelompok kecil, bagaimana melakukan kelompok kecil di dalam sebuah proses yang dinamis, kelompok kecil yang sedang kami jalani dan yang akan kami jalani. Hamba berdoa kiranya setiap adik-adik yang sedang bergumul di dalam kelompok kecil bisa belajar hari ini, sehingga kami bisa terus bertumbuh membangun kelompok kecil kami, dan kami tidak menyerah oleh kondisi-kondisi, tetapi kami semakin bersemangat, kami bisa memikirkan hal-hal yang kreatif di dalam perencanaan-perencanaan kelompok kecil kami. Kami berserah kepadamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yes. Oke, terima kasih Bang Rigo. Sedikit menikmati di mana di dalam pertemuan kelompok kecil itu ada pengajaran, penyembahan, misi, di mana yang berpusat kepada Yesus Kristus kayak gitu. Nah, di dalam perjalanan kelompok kecil ini juga merupakan perjalanan komunitas kita. Nah, begitu juga dengan Tuhan,
Tuhan pernah ada di tengah-tengah kita dan berjalan di antara kita manusia berdosa. Tuhan memulihkan kita, kita merasakan indahnya kasih Tuhan. Kasih Tuhan melayakkan kita untuk terus mengasihi AKK dan mengasihi PKK kita. Kasih Tuhan juga yang melayakkan kita untuk terus membangun relasi yang intens sesama AKK dan PKK di dalam kelompok kecil. Dan akhirnya bertumbuh dan hidup di dalam Kristus. Sebagai lagu respon kita, mari kita angkat pujian kita, hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya, hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, mengerjakan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Pada Bang Rigo, dipersilakan bawa kita ke dalam doa penutup. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami belajar dari-Mu bahwa Engkau hidup berjalan bersama dengan para murid. Demikianlah pemuritan yang sedang kami kerjakan. Perencanaan pertemuan kelompok kecil itu untuk menyaksikan bahwa Yesus Kristuslah yang sedang berjalan bersama kami. Dan kami meneladaninya. Sebagai PKK, kami pun mau berjalan bersama adik-adik kami. Karenanya setiap pertemuan kelompok kecil itu, kami sama-sama tumbuh mencapai profil sehingga semakin serupa dengan Kristus yang berjalan bersama kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya terus menggerakkan kami untuk memandang kepada Kristus yang memanggil kami untuk mengerjakan pemuritan ini. Sehingga kami dengan serius, sungguh-sungguh bisa terus merencanakan setiap pertemuan kelompok kecil kami. Kami tahu ini tidak mudah, kami tahu ini akan penuh tantangan di tengah-tengah kelompok kecil yang mungkin sebagian besar masih online. Tetapi kami tahu juga ketika Yesus memanggil kami, ada janji bahwa Yesus menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Kristuslah yang akan menolong kami untuk bisa kreatif, untuk bisa memikirkan hal-hal yang secara kreatif membangun kelompok kecil di dalam dinamikanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus itulah kami bersyukur, berdoa kepadamu. Amin. Oke teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mempersilakan teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Amin. Aku kembalikan lagi ke pengurus.